Percuma beli CPU yang core-nya banyak-banyak. Karena kalau dipakai buat game, nggak bakal ada efeknya. Karena gamenya sendiri nggak bisa memanfaatkan multicore. Emang ya? Saat ini kita butuh keamanan internet yang juga fun, bukan asal blokir. Layanan yang bisa melindungi kita saat menggunakan Wi-Fi umum sekaligus bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Unblock layanan streaming film, unlock IP kita yang di blacklist sama server game, dan bisa mengakses internet dengan koneksi terenkripsi. Ivacy VPN menawarkan semuanya dengan harga yang gak bikin kantong bolong. Cuma $1 sebulan bre, dan dapat garansi 30 hari uang kembali lagi. Ivacy memiliki lebih dari 5.700 server yang tersebar di lebih dari 100 lokasi. Cek langsung link di bawah. Halo semua, Jun di mana? Pertanyaan yang selalu ada di kepala kita, bukan cuma di kepala sih, sering kita ucapkan. Bener nggak sih bahwa game itu sebenarnya nggak bisa memanfaatkan core yang terlalu banyak? Secara kalau kita ngelihat hasil tes yang udah dilakukan sama orang gitu ya, banyak yang memperlihatkan bahwa Ryzen 7 dan Ryzen 5 dengan spek lainnya sama, itu ternyata performance gamingnya nggak terlalu beda jauh. Apakah benar bahwa ternyata game itu nggak bisa memanfaatkan core yang terlalu banyak? Atau pertanyaannya bisa kita rubah, sebenarnya game yang ada sekarang itu bisa memanfaatkan berapa core sih? Nah, di video ini saya bakal ngetes sebenarnya seberapa banyak core yang bisa dimanfaatkan oleh game. Di pengujian kali ini saya menggunakan prosesor dari AMD pastinya. Ini adalah Ryzen 7 5700G. Dia punya 8 core 16 thread. Dan untuk GPU-nya saya pakai GTX 1070 Ti dari Furrion. Nah, ini sebenarnya juga termasuk menjawab pertanyaan saya ya. Jadi dari sejak lama itu saya sering lihat orang-orang di forum gitu nanya GPU ini fake atau asli. Dan beberapa yang muncul itu mereknya Furrion. Dan saya sendiri sebenarnya masih asing dengan merek Furrion. Jadi ya saya cuma bisa nonton aja tanpa bisa ngasih tahu sebenarnya itu fake atau bukan. Sampai akhirnya saya membuktikan sendiri. Di sini saya ada Furrion GTX 1070 Ti yang ternyata ini bukan fake sama sekali. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa Furrion ini bukan GPU fake bre. Ini kalau dipegang dia sama aslinya seperti brand yang lain. Bahkan ini bener-bener bisa bersaing nih ya. Jadi Furrion ini adalah brand asli Indonesia yang ternyata kalau saya pegang barangnya dia kokoh banget. Jadi walaupun dia termasuk brand yang masih baru, ini kalau dibandingin sama beberapa waktu lalu saya sempat ambil GPU kelas mid-low juga dari brand yang lebih terkenal. Ternyata build yang mereka buat itu bener-bener kayak kerupuk bre. Ini Furrion GTX 1070 Ti ini di luar dugaan saya kokoh. Dan buat yang belum kenal sama distributornya, jadi distributornya Furrion ini adalah PT AGS, Asia Global Successindo. Jadi mereka bukan cuma pegang Furrion, tapi beberapa brand GPU lain seperti Manly dan Yeston. Nah, yang mantep nih ya. Jadi kalau kita cari GPU sekarang itu biasanya brand-brand yang terkenal itu hanya menyediakan GPU kelas menengah ke atas doang. Nah, Furrion ini termasuk yang memperhatikan kita para gamer dengan budget terbatas. Karena Furrion ini menyediakan tipe GPU dari kelas bawah sampai kelas atas. Ditambah lagi mereka ngasih 2 tahun full garansi one-to-one replacement. Biasanya brand itu ngasih garansi ya ada yang 1, 2, sampai 3 tahun. Tapi umumnya replacementnya cuma di tahun pertama doang. Yang ini enggak bre, 2 tahun full one-to-one replacement. Dan untuk lebih lengkapnya kamu bisa langsung cek aja di website resminya AGS. Di sana ada banyak banget pilihan Furrion yang bisa kamu cari lah ya, sesuaikan sama budget kamu. Nah sekarang langsung aja kita masuk ke pengetesannya ya. Jadi metode pengetesan yang saya lakukan di sini adalah dengan menyandingkan si Furrion GTX 1070 Ti ini dengan Ryzen 7 5700G. Tadi udah saya sebutin dia punya 8 core 16 thread. Nah, nanti di sini saya akan melakukan pengetesan awalnya dengan menggunakan 8 core semuanya. Kemudian setelah itu saya bakal nonaktifkan core-nya. Jadi saya hanya akan menggunakan 6 core untuk melakukan pengetesan yang sama. Kemudian saya lakukan lagi dengan 4 core sampai nantinya 2 core. Di sini kita bakal lihat apakah bakal ada perbedaan performance yang segitu besarnya dari menggunakan 8 core sampai 2 core. Sekaligus di sini kita bakal lihat untuk GTX 1070 Ti atau GPU yang sekelasnya. Jadi harusnya sih dia masih bisa bersaing dengan RTX 3050 ya, walaupun minus ray tracing pastinya. Nah, nanti kita lihat kira-kira GPU ini bakal mulai tertahan performance-nya di berapa core. Jadi untuk melihat
bottleneck. Jadi nanti kalau kamu beli GPU ini, kamu bisa milih nih, mau beli CPU-nya yang berapa core. Jangan sampai core-nya terlalu sedikit sampai akhirnya GPU-nya nggak bisa bekerja dengan maksimal. Sekarang langsung kita lihat hasil pengetesan saat menggunakan 8 core 16 thread. Yap, itu tadi hasil baseline-nya, dan di situ tadi kita bisa lihat bahwa ternyata Furrion ini bisa bekerja dengan sangat baik. Bahkan dengan desain 3 kipasnya ini, dia temperaturnya juga terjaga nggak terlalu panas. Nah, sekarang kita lanjutin apa yang terjadi kalau core-nya kita kurangin jadi 6 core 12 thread, 4 core 8 thread, dan terakhir 2 core 4 thread. Di luar dugaan, ternyata hampir nggak ada perbedaan performance dari segi FPS pastinya untuk penggunaan 2 core sampai 8 core. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa game itu nggak bisa memanfaatkan banyak core, ternyata terbukti bahwa tadi dari 2 sampai 8 core ternyata perbedaan FPS-nya hampir nggak ada sama sekali. Tapi perlu kamu catat gede-gede nih, bahwa hal ini hanya berlaku karena yang saya lakukan hanya menonaktifkan core-nya. Jadi di sini 2 core, 4 core, 6 core, dan 8 core itu dilakukan di CPU yang sama. Hasil pengujian tadi nggak bisa dijadikan kesimpulan bahwa akhirnya wah nanti gue beli 2 core aja deh karena ternyata 8 core nggak ada gunanya. Salah besar karena yang ada di pasaran harga CPU itu ya udah berbanding lurus antara jumlah core, terus clocknya, kemudian teknologinya, semuanya berbanding lurus. Jadi kalau beli CPU yang 2 core ya dia udah pasti secara overall teknologinya emang lebih lebih lambat dibandingkan yang 8 core. Contohnya Ryzen 7 5700X kalau dibandingin sama Ryzen 5 5600X, dia masih satu arsitektur. Itu ternyata yang berbeda bukan cuma jumlah core-nya, tapi clock speed-nya juga berbeda. Ryzen 7 jumlah core-nya lebih banyak, clock speed-nya juga lebih tinggi. Akhirnya kalau dipakai untuk ngegame, udah jelas Ryzen 7 bakal sedikit lebih kencang dibandingin Ryzen 5. Jadi yang menentukan kencang atau enggaknya FPS sebuah game itu bukan hanya jumlah core-nya. Karena kalau kita bandingin dari generasi yang berbeda, jadi Ryzen 7 yang generasi sebelumnya itu dia 8 core dibandingin Ryzen 5 yang generasi sekarang yang cuma 6 core, itu secara performance udah nggak bisa dibandingin lagi karena bisa jadi Ryzen 5 yang sekarang itu lebih kencang dibandingin Ryzen 7 yang kemarin kalau dipakai buat ngegame. Tapi di sini ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu, bahwa ternyata walaupun secara FPS jumlah core itu tidak mempengaruhi performance, tapi untuk hal yang lainnya ternyata multi core bener-bener membawa perbedaan yang lumayan besar. Salah satunya kalau untuk gaming adalah loading time. Ternyata semakin banyak core-nya, semakin cepat loading time-nya. Perbedaannya kurang lebih kayak gini. Selain itu ada satu hal lagi yang tidak tercantum dari daftar hasil tes tadi, yaitu adalah load dari CPU-nya saat dipakai untuk gaming. Jadi seperti kita tahu, kalau kita ngelihat testing game gitu ya, itu biasanya yang 100% load adalah GPU. Sedangkan CPU-nya biasanya cuma ada di kisaran 10-15% doang. Begitu core-nya tinggal 2, load-nya jadi lebih tinggi. Beberapa kali dalam beberapa scene di dalam gamenya itu loadnya sempat mencapai 100%. Jadi walaupun secara angka FPS-nya yang dihasilkan sama, tapi ternyata kerja CPU-nya jauh lebih berat kalau core-nya lebih sedikit. Jadi dari hasil pengujian ini saya bisa bilang bahwa jumlah core itu nggak bisa dijadikan patokan tentang performance dari CPU yang bersangkutan. Apakah 4 core lebih kencang daripada 2 core? Belum tentu.
karena hal-hal lain di luar core lah yang akan menentukan performance secara keseluruhan. Contoh paling gampang yang bisa kita lihat adalah Ryzen 7 1700X. Dia punya 8 core dan 16 thread. Dan generasi terakhir sekarang 5800X, jumlah core-nya juga sama, tapi performance gamingnya beda jauh, bre. Dan satu lagi buat yang lagi hunting GPU, tenang aja, Furyon adalah brand yang resmi dan brand asli Indonesia yang berani kasih one-to-one replacement selama 2 tahun. Kalau kamu lagi hunting, langsung aja klik linknya di bawah untuk mampir langsung ke website resmi distributornya Furyon.